Kenapa al-faqru itu simbolisasi daripada al-biya? Karena fakru ini beda dengan tidak punya harta. Fakru ini adalah sebuah usaha, kita harus selalu merasa bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita melanjutkan kajian ataupun juga perenungan daripada kitab fikih, daripada hukum fikih yang digagas atau disusun oleh Imam Syafi'i, yang mana kitab fikih ini yang kita amalkan kebanyakan masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Kebanyakan umat muslim pada umumnya memiliki 4 mazhab ataupun 4 aliran dalam hukum fikih, yaitu ada Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan pada umumnya yang banyak dipegang ataupun yang banyak dijadikan diamalkan di Indonesia ini adalah hukum fikih yang bersandarkan kepada ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Akan tetapi ada beberapa aliran di sana yang tidak berpegang kepada 4 mazhab itu. Akan tetapi yang dimaksud daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu adalah orang yang berpegang kepada salah satu daripada 4 mazhab besar yang ada di umat Islam. Ya, di Indonesia kita ini memegang mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kitab yang saya baca ini, yang saya ulas ini adalah kitab fikih yang kita amalkan, yaitu dari pengarang kitabnya adalah Al-Isfahani Abis Sija, yang mana terkenal di Indonesia. Kemudian disyarah menjadilah kitab Fathul Qorib, yang mana Fathul Qorib inilah yang menjadi pegangan daripada orang-orang di pesantren untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Akan tetapi dalam kitab ini sembari mengkaji hukum Islam secara zahir, tapi juga mengkaji makna-makna daripada hukum Islam tersebut di dalam diri kita. Pada pertemuan sebelumnya, episode sebelumnya, kita telah membahas makna Kitabut Thaharati atau kitab tentang kesucian. Kemudian kesucian secara zahir itu menggunakan air. Nah, di sini dikatakan bahwa al-miyahu allati yajusu tathiru biha sab'u miyahin. Jadi ada 7 daripada air yang mana dapat kita gunakan untuk melakukan yang namanya pembersihan. Nah, pembersihan secara zahir. Pertama, ma'us sama'i, yaitu air yang turun daripada langit. Wa ma'ul bahri, atau air laut. Jadi kita dapat berwudu dari air hujan yang kita dapatkan dari langit, bisa kita berwudu juga dari air laut. Kemudian wa ma'un nahri, nah, air sungai juga bisa kita pakai untuk berwudu. Wal ma'u wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul ain, yaitu mata air. Ya, mata air ya kita bisa dapat di pegunungan, kita bisa dapat lewat celah-celah pohon, nah, sumber mata air. Kemudian wa ma'us salji, ataupun juga air daripada salju, atau ya salju, air salju bisa juga. Wa ma'ul bardi, ataupun juga air dingin. Nah, ini ada 7 tadi. Pertama, air yang turun dari langit, air atau air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air yang keluar dari mata air, air salju, dan kemudian
air yang dingin. Ketujuh ini bisa kita pakai untuk kita pakai bersuci, apakah mandi ataupun juga kita pakai berwudu. Akan tetapi konteks daripada kajian kita yaitu adalah bagaimana mensucikan hati. Bagaimana hati itu dapat bersih. Di sini ada 7 air sebagaimana hukum zohirnya 7 air. Maka di sini dikatakan bahwa sab'u miyahin itu 7 daripada air itu adalah yaitu pertama yaitu zikir, az-zikru, kedua al-fikru, ketiga at-tawaddu'u, keempat al-fakru, kelima at-taubatu, keenam al-hubbu, yang kemudian yang ketujuh adalah ar-ridho. Jadi 7 hal inilah yang menjadi dasar daripada seseorang melakukan pensucian kepada hatinya. Pertama, landasan pertamanya adalah zikir, kemudian berpikir, kemudian tawadu, humble, kemudian al-fakru, yaitu merasa butuh, bukan miskin, akan tetapi seseorang itu dalam hidupnya selalu melibatkan Tuhan, selalu melibatkan Allah dalam setiap gerak-geriknya, bahwa setiap gerak-geriknya harus seizin Allah, setiap gerak-gerik ucapan, perbuatan, dan niatnya semuanya karena Allah. Itu yang dimaksud al-fakru. Al-fakru tidaklah bermakna bahwa seseorang itu tidak memiliki sesuatu atau berada dalam kemiskinan. Kemiskinan dengan kebutuhan kita atau al-fakru itu sangat berbeda jauh. Al-fakru dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kemiskinan dinisbahkan kepada manusia ataupun juga harta benda. Kemudian yang selanjutnya at-taubat, yaitu adalah menyadari, memahami bahwa atau menyesali sebuah keadaan dan mau untuk merubah keadaan tersebut. Kemudian yang keenam al-hubbu, ada cinta, yang terakhir adalah ridho. 7 hal inilah simbolisasi daripada 7 air. Kemudian di sini jelaskan li anna dzikra minas sama'il qulub. Kenapa zikir yang pertama? Karena zikir itu berkenaan langsung dengan hati, yaitu dikatakan di ayat suci Al-Qur'an dikatakan alla bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wahai sekalian, sesungguhnya mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah itu dapat menenangkan hati. Jadi yang dimaksud dengan air yang dapat mensucikan tubuh itu adalah air yang turun dari langit atau air hujan. Nah, maka itu kalau secara batinnya adalah air yang mana disebut dengan zikir. Muqabil lil ma'is sama, yang mana itu setara dengan air yang turun. Zikir itu setara dengan air yang turun dari langit. Al-fikru muqabilun lil ma'il bahri. Nah, berpikir, merenung, memahami adalah itu setara dengan air lautan, ma'ul bahri. Kenapa bisa makan dengan berpikir itu sama dengan ma'ul bahri? Karena atau air lautan, karena air lautan itu simbolnya dalam. Kita lihat dia sangat dalam, itu simbol daripada pemikiran. Zikir yang dibarengi dengan pikir itu nilainya sangat besar dibandingkan hanya zikir. Berpikir ataupun merenung, memahami, mengkontemplasikan itu membuat kita bisa lebih dalam perjalanan spiritual. Wa huwa hakikatu ma'rifatullah, ma'rifatu billah. Nah, bahwasanya berpikir itu adalah berbicara tentang hakikat mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang mana dikatakan tafakkuru sa'atin hayrun min ibadati sittina sanatan. Bahwasanya tafakkur, merenung, memahami, merenungkan, mengkaji, yang mana sa'ah
hanya sejam atau beberapa waktu saja, itu lebih baik daripada ibadah sepanjang 60 tahun. Inilah, jadi zikir dan pikir dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang mana berpikir ini adalah simbolisasi daripada air laut. Kemudian selanjutnya adalah tawadu. Tawadu artinya humble secara bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Tawadu itu rendah hati. Tawadu ini simbolisasinya adalah air sungai. Kenapa disebut dengan air sungai? Tawadu, air sungai itu dia mengalir dari atas ke bawah. Artinya orang yang bisa mensucikan hatinya adalah orang yang belajar untuk tawadu, belajar untuk rendah hati. Walaupun dia berasal dari ketinggian, tapi dia selalu menuju ke arah yang lebih rendah. Jadi itulah simbolisasi daripada yang dimaksud dengan tawadu, ataupun juga seseorang dapat mensucikan fisiknya dengan air sungai, tapi di saat yang sama seseorang itu dapat mensucikan batinnya, hatinya dengan air sungai yang menjadi simbolisasi daripada tawadu, itu mensucikan hatinya dengan cara tawadu. Kemudian al-fakru. Al-fakru itu simbolisasi daripada al-ma'ul bi'ri, yaitu air yang bersumber daripada bi'ir ataupun bersumber daripada sumur. Kenapa al-fakru itu simbolisasi daripada bi'ir? Karena fakru ini beda dengan tidak punya harta. Fakru ini adalah sebuah usaha. Kita harus selalu merasa bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya membuat video ini, saya fakru kepada Allah, saya butuh izin Allah. Yang menonton memahaminya butuh izin kepada Allah. Orang yang mendengarkannya butuh izin kepada Allah. Jadi kenapa disebut air sungai? Karena air sumur, karena air sumur itu berada di dalam tanah, yang mana tidak bisa air sumur ini digapai tanpa yang namanya sebuah usaha. Sebagaimana al-fakru, yaitu selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sesuatu yang harus kita usahakan, kita renungkan, kita dalami, bahwa setiap niat, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan itu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian at-taubah. Taubat itu adalah air yang selanjutnya, yaitu ma'ul bardi. Nah, ma'ul bardi, kenapa ma'ul bardi? Taubat itu membuat sejuk. Taubat itu membuat hati tentram. Jadi kalau kita misalnya dalam sebuah kekacauan, kita banyak menyembunyikan hal, itu membuat kita tidak tenang. Akan tetapi ketika kita menyadari, menyesali, memahami kesalahan kita, itulah yang dimaksud taubat. Sehingga apa? Dia mampu memberikan ketenangan ataupun kesejukan. Makanya disimpulkan sebagai ma'ul bardi, ataupun juga air daripada yang dingin. Kemudian ma'ul ain, yang keenam adalah air mata air. Nah, yang mana dia adalah simbol daripada hubbu, atau simbol daripada cinta. Simbol daripada cinta, kenapa disamakan dengan ma'ul ain, atau sumber air yang mana itu keluar dari dalam ke permukaan? Karena itu kita dapatkan mata air di mana-mana itu pasti memiliki kemurnian. Nah, begitu juga dengan cinta. Cinta yang ada dalam diri kita harus kita keluarkan, harus kita ekspresikan dengan berbagi, dengan menyayangi, dengan mengayomi, dengan memperhatikan, dengan memberikan perhatian kepada banyak makhluk. Nah, itulah yang disebut dengan air yang sumber mata air, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ain. Kalau kita dapat misalnya di daerah-daerah Pulau Jawa banyak
sumber mata air yang keluar dari bebatuan di bawah pohon, itu menyegarkan. Begitupun juga dengan cinta, membuat segala sesuatu menjadi fresh, membuat segala sesuatu menjadi indah. Kalau sesuatu itu membosankan, maka sesuatu itu biasanya bersumber tidak dari cinta, akan tetapi dari pikiran. Kemudian ar-ridho, kemudian selanjutnya adalah ma'us salji. Ma'us salji itu adalah ar-ridho, yaitu ridho itu acceptance, yaitu penerimaan, yang mana dia sama dengan as-salji. Kenapa? Karena keputihannya ataupun warna putih yang ada pada salju itu sama dengan warna putih yang mana dia dapat menerima segala warna. Yang mana warna putih bisa menyebabkan segala warna bisa eksis di atasnya. Seperti sebuah papan tulis yang putih, segala warna bisa kita terima di situ. Makanya dia disebut dengan ar-ridho, yang mana ar-ridho ini adalah simbolisasi daripada air yang bersumber dari salju. Karena keputihan daripada salju itu dapat menerima segala warna, maka disejajarkan dengan kata ar-ridho. Maka itulah yang menjadi pelajaran kita dalam pembelajaran hukum fikih ini. Jadi saya akan ulas kembali bahwasanya kitab Thaharah atau kitab yang mana berbicara mensucikan hati, yaitu dengan 7 air. Sedangkan begitu juga mensucikan fisik ini daripada najis, baik besar maupun kecil, itu dengan 7 air. Yang almiyah atau air-air allati yajuzu tathiru biha, yang mana boleh kita mensucikan dengan air-air itu, ada sab'u miyahin, ada 7 air. Ma'us sama, air hujan, air yang turun dari langit. Kemudian ma'ul bahri, air yang mana bersumber dari lautan, air asin laut itu. Kemudian ma'un nahri, air sungai. Ma'ul birri, air sumur. Kemudian ma'ul ain, air yang mata air. Kemudian ma'ul salji, yaitu adalah salju. Dan ma'ul bardi, yaitu air yang dingin. 7 inilah yang bisa mensucikan hati, yang mana diterjemahkan sebagai misalnya ma'us sama zikir, ma'ul bahri adalah fikir, ma'un nahri tawaddu, ma'ul bikri fakru, kebutuhan kepada Allah, ma'ul ain yaitu ada cinta, kemudian ma'us salji adalah ridho, dan ma'ul bardi adalah taubat. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat yakum wa iyaya kepada para pemirsa sekalian, dan juga saya, terutama saya secara pribadi, sebagai pembelajaran dan introspeksi diri bagi kita, bahwasanya hukum-hukum daripada yang dipaparkan dan diajarkan dalam Islam bukanlah hukum-hukum yang memberatkan, bukan pula hukum-hukum yang menyiksa, akan tetapi hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu mengandung makna yang sangat dalam, ataupun mengandung makna yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. Semoga membawa berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.